Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami sedang berada di Coffee Rack, yaitu salah satu perkopian di Salatiga yang dimiliki oleh seorang mahasiswa di kampus UIN Salatiga, yang mungkin bisa menjadi motivasi untuk kalangan anak muda kita semua. Oh ya, sebelumnya kenalkan nih, kan kita bertiga. Yang kenalkan, nama saya Prima Arifin Adnan. Saya Muhammad Rian Faktiar. Ini masnya, Saya sendiri Ismail. ini Mas Ismail ini salah satu owner dari Shelter Coffee Rack ini. Nah, sebenarnya mungkin bisa sebutkan Mas latar belakang Masnya, mungkin dulu sekolah di mana, terus alasan buka kopi di sini gimana? Ini cerita dari awal aja ya. Oke. Jadi di awal itu kan aku masih kuliah semester 4 kayaknya. Terus kepikiran buat jualan kopi itu dulu pakai motor Mas. Pakai motor Astrea motor klasik. Nah, terus salah satu yang menjadi landasan saya untuk membangun bisnis ini adalah karena ada satu yang membuat kopi juga pakai motor, itu jadi jadi tertarik. Di Tangerang itu aku lihat di konten-konten itu ternyata banyak juga yang pakai motor. Nah, pada saat itu aku langsung eksekusi aja, langsung bikin kopian sendiri. Jadi dulu itu masih muter-muter gitu ya Mas? Kopi muter di mana-mana atau udah ngetem nih gimana? Iya, sempet. Iya, pas awal-awal tuh pakai motor. Jadi saya jualannya malam itu di alun-alun Pancasila Salatiga. Ya. Oh, berarti Coffee Rack ini bermula dari pertama Masnya berjualan dengan motor keliling-keliling. Nah, mungkin seperti itu. Jadi Masnya berarti anak rantau ya Mas bilang? Kebetulan anak rantau. Emang dari mana Mas ini Mas? Kalau aku rumahnya di Temanggung, Mas. Temanggung, Jawa Tengah. Berarti Temanggung itu berarti dominan lebih ke kopi-kopi atau apa sih Mas? Juga kopi. Jadi aku itu hidup dari kecil tuh dari kopi. Kopi. Terus ini kopi-kopi yang ada di sini ini bawa dari Temanggung sendiri atau gimana nih Mas? Sebagian saya proses sendiri dari kebun sendiri. Kebun sendiri, Prosesnya Mbah. Oh ya. Kebunnya Mbah, terus proses sendiri, roasting di sini. Serta ada juga yang dari luar daerah, tergantung kitaran. Mungkin saya pertama kali ke Coffee Rack-nya Masnya kan yang masih di sebelah sana, yang di dekat kampus 2 Salatiga, itu awal mulanya dapat kayak ruko di sana itu bagaimana Mas? Kalau itu kan pas November 2024 kemarin, itu kan memang target ya. Berarti sebelumnya itu aku udah memikirkan kalau aku semester 7 aku harus punya shelter kayak gitu. Itu udah tak target. Nah, kebetulan rezekinya ada, terus niatnya juga udah kenceng banget. Akhirnya aku cari-cari ruko di Facebook, banyak orang. Nah, nemu itu di dekat kampus. Nah, itu langsung saya pantau, langsung saya tempatin Mas. Berarti itu salah satu keberanian ya Mas buat membuka shelter ya, yang sebelumnya masih ngetem di Pancasila terus berani buka shelter di Bangarum ya. Ya keberanian emang, soalnya kan dari segi modal aja kan hitungannya aku minus, hitungannya dari nol lah, tapi kan udah ada ini dari barang-barang yang buat aku jualan pas di motor itu kan udah mampu kalau misal buat ngetem di satu tempat gitu kan. Nah, itu aku tinggal nambahin kayak alat-alat terus barang-barang kayak gitu. Oh iya Mas, berarti kan itu awal merintisnya mungkin cukup panjang ya. Nah, saat merintisnya itu ada tantangan-tantangan apa nih Mas yang mungkin bisa buat
pengalaman buat kita kalau mau buat shelter seperti ini. Jadi kalau tantangan tuh ini dari awal pas motoran dulu ya. Kalau pas di motor itu kan kita mainnya outdoor ya. Iya. Kalau sore kan saya kan jualnya kalau malam di alun-alun Pasila, kalau sore itu di sawah di daerah Seraten Bunta. Itu kan kalau misal kita main di luar di outdoor itu tantangannya cuma cuaca mas. Cuaca kan kadang panas, kalau panas kan oke nih buat kita jualan. Nah beda lagi kalau misal pas hujan terus hujan mendung terus ya cuacanya nggak nentu lah. Nah itu tantangannya di situ. Mau berangkat hujan terus misal pas di sana pas mangkal tiba-tiba hujan, nah tantangannya di situ. Terus sama ini apa jam kuliah itu kan pas saya masih di jalan itu semester 4 sama 5 kayaknya, itu kan masih kuliahnya lagi padat-padatnya mas. Jadi misal pulang jualan jam 1 jam 2 itu kan misal kuliah pagi jam 7 itu kan ribet juga. Kadang nggak kebangun, tapi kan kalau buat teman-teman yang mau apa misal mau ini usaha mau apa itu yang penting yakin aja, dan yang penting lagi itu manajemennya. Kalau misal masuk kuliah ya yang diutamain tetap kuliahnya kayak gitu. Kalau pas tantangannya pas buka shelter itu apa mas? Kan dulu tadi katanya buka shelter di daerah Kamus 2 nih Bang Aruf itu. Nah tantangan pas buka shelter itu Lebih ke ini kendala ya, kendala sama tantangan ini hampir sama, lebih ke modal sih, modalnya. Karena kan saya kan punya konsep sebenarnya, punya konsep yang ini dan itu kan butuh modal. Sementara modalku itu kan sedikit. Nah dari aku nabung dikit beli apa gitu dari sedikit, dari satu, nggak langsung breng sekali modal langsung berapa juta langsung bikin apa itu enggak. Aku nyicil dari satu mas, makanya aku agak pas awal. Mungkin setelah masih mengenalkan apa, kita semua tahu latar belakangnya, terus kendala-kendala tantangan. Kalau buat masih motivasi untuk apa, kita semua sebagai anak muda supaya ya mungkin bisa penyemangat lah buat ya penyemangat buat anak-anak mahasiswa ya. ya Gini, jadi pas awal itu kan memang aku modalnya nekat, uang nggak ada, apa-apa basic dari barista aja aku nggak ada sih. Jadi emang senang kopi, terus belajar sendiri lewat YouTube, ya hitungannya otodidak lewat YouTube ya TikTok. Terus kan ada teman-teman dari barista juga yang misal udah kerja kopian udah lama tuh kan, kasih cerita suruh ngajarin itu perjalanannya pas awal tuh kayak gitu. Nah untuk teman-teman nih yang mau ingin usaha apa aja, kalau misal kalian masuk kuliah kalau masih muda itu jangan ragu. Jadi misal modal biar ada, yang penting itu kita nekat aja, nekat tapi harus dibekali juga dengan ini apa nggak boleh cuma nekat aja, harus sama kita bisa belajar melakukan, belajar untuk konsisten untuk ya sebenarnya kan kalau kunci usaha menurut saya itu kan konsistennya ya mas. Konsisten itu kan mencakup beberapa aspek, dari misal dari konsisten dari kalau misal kita jualan ke makanan atau minuman itu kan rasa, terus konsisten waktu. Nah terus konsisten yang satu lagi itu kalau misalnya kita sebagai mahasiswa itu kan kita tetap kuliah. Jadi konsistennya tetap pembagian waktunya lagi. Jadi kita tetap kuliahnya tetap jalan, usaha kita tetap jalan, harus kayak gitu. Kalau misal apa satu aja yang berjalan, misal usahanya berjalan itu kuliahnya ketinggalan, nah itu kan lebih malah nggak bagus. Soalnya kan di sini kita dituntut untuk kuliah, apalagi kan orang tua itu kan berharapnya kita kuliahnya tetap lulus dengan tepat waktu, terus habis lulus langsung kerja kayak gitu kan. Nah beda lagi kalau misal kita yang sejati mahasiswa itu kan kita sebenarnya pengen banget sukses ke sana ke sini, mau cari ilmu ke sana ke sini. Itu yang penting tetap konsisten, tetap apa ya tetap tanggung jawab dengan apa yang harus ditanggung jawabkan ketika masih jadi mahasiswa. Setelah dari masnya cerita semuanya, kita sebagai kalangan anak muda harus selalu semangat lah. Kalau
punya keinginan yang baik, yang penting nekat dulu tapi harus dipertanggungjawabkan juga sama yang dilakukannya. Jangan tunda-tunda. Ya jangan ditunda-tunda, konsisten. Ya mungkin seperti itu. Terima kasih untuk Mas Ismail sudah membantu kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari dari mana? Di sini ya mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa.